Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis sahih yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa ghullat asyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Telah datang atas kalian semua bulan yang penuh dengan berkah. Qad faradallahu alaikum siyamahu. Allah benar-benar telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu sorga dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa ghullat asyayatin. Kemudian setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat suatu malam khairun min alfi syahr, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada redaksi hadis yang memunculkan banyak pertanyaan dari umat Islam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam bulan Ramadan ini ghullat asyayatin, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, kenapa di bulan Ramadan ini ketika setan-setan sudah diikat, dibelenggu, tapi perbuatan maksiat masih merajalela di tengah-tengah umat Islam? Kaum muslimin rahimakumullah, untuk memahami hal ini, ada baiknya kita harus memahami makna daripada hadis ini. Para ulama umumnya membagi hadis ini dalam dua makna, yaitu dua pendekatan makna. Yang pertama, pendekatan makna secara majazi, ya, artinya ketika di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, setan itu diikat, artinya bukan diikat secara beneran, tapi itu makna kiasan. Bagaimana makna kiasannya? Ketika Allah membuka pintu-pintu sorga, menutup pintu neraka, maka artinya Allah membuka jalan-jalan kebaikan terhadap seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka artinya di situ potensi, ya, berbuat kebaikan, potensi berbuat kebajikan, melaksanakan ibadah itu lebih kuat, lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Umat Islam ketika di bulan Ramadan, hatinya lebih kuat semangat untuk berbuat kebaikan, karena Allah telah membuka pintu-pintu sorga dan menutup pintu-pintu neraka. Sehingga setan-setan itu tidak mempunyai peran banyak di dalam menggoda, ya, kita sebagai umat Islam agar bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada ulama itu yang lebih cenderung memaknai hadis ini ala zahiril hadis, hamalahu ala zahir, memaknai hadis ini memang apa adanya. Artinya apa? Memang setan itu dibelenggu, setan itu diikat alal hakikah. Tetapi kalau sekarang pertanyaannya adalah setan dibelenggu masih banyak kemaksiatan, ya. Syekh At-Thayyib Ahmad Atibah ketika mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Syarah Jami'ul Ahkam di Ahkam Siyam, beliau mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi ketika Imam Qurtubi itu mencoba memahami hadis ini dengan pendekatan secara zahirnya. Beliau mengatakan, fa in qila kaifa
nar syarra wal ma'asiya waqi'atun fi Ramadhan katsiran. Jika ditanyakan bagaimana di bulan Ramadan kita masih menyaksikan banyak perbuatan maksiat, banyak perbuatan kejelekan. Walau sufidat asyayatin lam yaqa' dzalik. Seandainya setan memang itu dibelenggu, maka tentunya tidak akan terjadi kejelekan atau kemaksiatan di bulan Ramadan. Maka fal jawab, Imam Al-Qurtubi kemudian menjawab, annaha innama tughallu 'anis sha'imin as-shaumul ladzi hufidha 'ala syartihi wa ru'iyat adabuhu. Setan yang dibelenggu ini berlaku untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya, yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa yang hufidha 'ala syurutihi, syarat-syarat puasa benar-benar dipenuhi, baik secara syarat zahirnya maupun syarat-syarat batinnya. Syarat zahir adalah syarat-syarat di mana kita harus memenuhi sahnya ibadah puasa Ramadan. Dan syarat batinnya adalah bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan juga menjaga pahala Ramadan itu tidak batal. Juga menjaga bagaimana pahala Ramadan itu tidak lepas dari kita dengan menghindari sifat-sifat yang tidak baik. Maka, ketika ada seorang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, maka disitulah sebenarnya puasanya dapat membelenggu setan, sehingga setan tidak dapat mengganggu atau menggoda dirinya untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada ulama yang menjelaskan, kalau di bulan Ramadan ini masih terjadi perbuatan maksiat, jangan lupa pada diri kita di potensi berbuat kejelekan, kejahatan, kemaksiatan kepada Allah tidak hanya melulu daripada dorongan setan, tetapi juga yang berbahaya adalah hawa nafsu kita. Jika di bulan Ramadan puasa kita belum mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka potensi perbuatan maksiat masih lebar di hadapan kita semua. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, model puasa yang sebenar-benarnya, kemudian dengan cara mengosongkan perut dalam rangka untuk melemahkan nafsu kita, kemudian adab puasa betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita melaksanakan ibadah puasa sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ya puasa kita akan membelenggu setan dan kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.